malam dokter, perkenalkan nama saya Ave dari mahasiswa kedokteran Universitas Kristen Petra. Mungkin dokter bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat malam Avelia. Perkenalkan nama saya Dr. Terasya Diansinta Dewi. Saya merupakan salah satu dokter gigi di salah satu puskesmas di daerah Kabupaten Malang. Saya mau izin tanya-tanya soal pandangan dokter tentang Pancasila. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut dokter sendiri Pancasila itu apa sih? Apakah hanya sekedar dasar negara atau mungkin dokter punya pandangan lain tentang Pancasila? Oke, ada beberapa sila di Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Pancasila itu hanya sebagai dasar negara atau sebagai lambang negara Indonesia, yang pasti menurut saya secara pribadi tidak ya, karena di situ juga banyak hal yang membuat kita untuk saling memahami karakter dari masing-masing orang, terus saling mengerti tentang kalau orang Indonesia atau orang Jawa itu mengajarkan tentang sopan santun seperti itu. Jadi bisa menjadi pegangan untuk kita bermasyarakat gitu. Oh, oke, baik. Lalu dari kelima sila tadi, kalau yang berkaitan dengan profesi dokter sebagai seorang dokter yang paling relevan dengan etika sebagai seorang dokter itu yang sila keberapa dan kenapa? Oke, mungkin di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sekarang Indonesia itu terutama di Kabupaten Malang ada namanya istilah universal high coverage, dan itu tentang pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Kabupaten Malang juga ada tentang pelayanan tersebut dengan dilengkapi dengan BPJS bagi untuk kaum yang miskin atau orang-orang yang mereka tidak mampu, sehingga ada namanya istilahnya harapannya dalam Kabupaten Malang itu ada universal high coverage, dan itu merupakan salah satu cara penerapan dari Pancasila itu sendiri agar semua masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal, tidak memandang mereka orang kaya, orang miskin, tetapi mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Seperti itu. Saya rasa itu merupakan sebuah terobosan yang bagus untuk Indonesia berkaitan dengan universal high coverage itu sendiri. Itu sih. Oh iya, baik. Berarti kalau di sana sendiri nilai Pancasila yang kelima tadi termasuk sudah diterapkan atau belum? Yang pasti setiap penerapan itu ada kekurangan dan kelebihan. Oh, iya. Nah, untuk terobosan ini merupakan sebuah ide dan itu mulai untuk diterapkan. Walaupun memang masih ada yang belum semuanya, ya memang belum semuanya, tetapi pasti setiap pemerintah Kabupaten Malang juga sedang apa ya menerapkan hal tersebut. Walaupun ya ada yang ternyata masih belum tersaring gitu, tapi pasti akan ada namanya kekurangan dan kelebihan itu pasti ada. Jadi itu merupakan tahap belajar. Yang pasti usaha itu berharap agar usaha tersebut menjadi sila yang kelima tadi, keadilan seluruh rakyat Indonesia itu. Berarti harapannya ke depan Keadilan bagi ya, bisa. harapannya ke depan ya bisa meningkatkan kesehatan kesehatan di Kabupaten Malang itu semakin meningkat. Jadi tidak memandang tentang pembiayaan gitu. Jadi semuanya orang miskin, orang kaya itu tidak dibedakan seperti itu. Oh, iya, baik. Lalu ini pertanyaan yang terakhir, singkat aja. Kalau misal dapat tawaran atau ada kesempatan buat praktek atau berkarir di luar negeri, lebih pilih untuk menerima tawarannya terus berkarir di luar negeri atau tetap di Indonesia aja? Oh ya, kalau yang jelas kalau untuk berkarir lebih lama di luar negeri kayaknya tidak mungkin. Pertama karena saya adalah seorang PNS, jadi itu tidak mungkin. Tapi kalau
mendapatkan tawaran untuk bersekolah di luar negeri dibiayai negara misalkan. Dan kemudian nanti akhirnya setelah bersekolah di sana juga praktek hanya sebagai pembelajaran di saat masa studi, terus kemudian akhirnya balik lagi ke Indonesia, ya itu boleh. Tapi kalau untuk menetap di sana sepertinya tidak. Karena pertama saya adalah putri daerah, dan saya tidak bisa untuk terlalu jauh ke sana, dan saya juga sudah berkeluarga. Jadi itu sesuatu hal yang logis untuk tidak mungkin saya seperti itu gitu. Tapi yang jelas ke depan kalau memang mungkin dapat beasiswa atau apa untuk sekolah ke luar negeri, itu menambah pengetahuan kita yang bisa kita terapkan untuk di tempat kita. Itu aja sih. Oh iya, baik, sudah selesai. Terima kasih dokter. Semoga semakin sukses. Oke, terima kasih Avelian. Ya, sukses juga. Terima kasih. 3. Oke, selamat siang Pak. Saya izin untuk interview untuk proyek Pancasila. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana pemahaman Bapak tentang Pancasila? Pemahaman saya tentang Pancasila ya karena saya juga mengajar saya juga mengajar kewarganegaraan di kampus lain, jadi ya lumayan lah, meskipun kalau ditanya rinciannya persilanya mungkin sekarang saya lupa karena lagi gak ngajar, tapi ada poin-poin saya ada, jadi saya lumayan menggali juga namanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak dengan keadaan Indonesia akhir-akhir ini itu apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila? Harus diakui bahwa ada beberapa sila yang kelihatannya sudah mulai luntur ya penerapannya ya. Misalnya kalau paling gampang ya kita bisa bilang sila kelima. Sila kelima kita harus akui ya, ini kita kan sedang tidak bisa memperindah suasana, tapi kita harus akui bahwa sila kelima ada beberapa oknum yang mencoba melunturkan ya, misalnya hukum yang misalnya ya ada beberapa penegak hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, jadi dalam demikian nggak adil gitu. Atau kalau misalnya sila ketiga juga ya kita melihat ada beberapa oknum yang mencoba memecah belah melalui sara ya, suku, agama, ras itu. Jadi ya sebenarnya masih relatable zaman sekarang dan masih penting, cuma ada beberapa oknum yang memang mencoba melunturkan. Oke. Yang ketiga itu seberapa cinta Bapak terhadap Indonesia dan bagaimana perwujudannya. Lalu kalau misalnya ada kesempatan untuk pindah ke luar negeri, apakah Bapak akan mempertimbangkan kesempatan itu? Kalau dibilang cinta gini ya, mungkin cinta dalam beberapa aspek, tapi nggak untuk semua aspek. Misalnya makanannya, saya cinta makanannya. Kemudian ini misalnya Pancasila juga, saya rasa itu secara ideologi itu bagus banget. Mengutip seorang penyanyi dari Jepang bernama Hiroaki Kato. Hiroaki Kato bilang bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang harusnya itu diterapkan untuk seluruh dunia bahkan. Makanya jadi Pancasila sebenarnya itu sangat amat ideal, sebenarnya sangat ideal sebagai dasar negara. Jadi untuk sebagai apa ya, sebagai dasar dan fondasi negara sebenarnya bagus banget Indonesia ini, dan I love that. Tentang ini ya, tentang jika ada ini kesempatan untuk pindah ke luar negeri, apakah saya akan pindah? Dan sebenarnya kesempatan itu datang kemarin, Desember kemarin, yaitu saya tuh sudah ditawari untuk jadi tour leader di Jepang. Saya sudah ditawari oleh satu company, dan kalau misalnya saya mengiyakan, saya udah pindah aja langsung. Desember kemarin saya pindah. Tapi karena secara dalam hati juga kurang enak ya kalau misalnya saya tuh meninggal kampung halaman ya. Dan juga saya merasa bahwa sesuai dengan lagu yang dinyanyikan, Indonesia adalah tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Itu kelihatan sudah merasuk banget di saya. Jadi for now saya masih belum alasan untuk pindah ke luar negeri gitu. Jadi ya saya akan stay untuk saat ini di Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Halo semua, perkenalkan saya Cynthia Putri Ramadhani dengan NRP K11250026. Hari ini saya ada di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Petra, dan saya akan mengobrol dengan salah satu orang yang sangat berjasa di sini, yaitu Bapak Satpam. Kita
akan berbincang mengenai Pancasila, Indonesia, dan makna pengabdian. Yuk, langsung kita temui bapaknya. Selamat siang, Pak. Ya, Permisi, Ya. saya Cynthia. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara singkat? boleh silakan. Terima kasih banyak, Pak. Boleh saya tahu nama Bapak dan sudah berapa lama bertugas di FK? Baik, perkenalkan nama saya Sudirman, biasa dipanggil Dirman. Dan untuk berapa lama saya bekerja di sini itu sekitar 1 tahun lebih. Khusus di area Fakultas Kedokteran sendiri ya. Baik, Pak, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Baik, Bekerja di lingkungan FK, nilai Pancasila mana yang paling Bapak rasakan dan Bapak jalankan dalam tugas sehari-hari, dan bisa ceritakan pengalaman berkesan yang membuat Bapak benar-benar merasakan nilai itu, misalnya saat melihat solidaritas para mahasiswa di sini. benar, baik, saya akan langsung jawab. Jadi yang saya terima selama bekerja di sini itu Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana saya sendiri itu beragama Islam. Di sini kan mayoritasnya kan mohon maaf Kristen kan. Jadi itu dari saya sendiri tidak ada tekanan yang namanya membanding-bandingkan itu agama apa, itu yang saya rasakan. Dan nomor 2 itu di poin Pancasila itu nomor 2 ya, benar, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana para mahasiswa itu saling menghormati kepada orang yang di sekitar, terutama itu sikap acuh tidak acuh, maksudnya itu menyapa, itu adalah hal positif bagi saya. Poin utamanya itulah. Dan selanjutnya itu yang bagi saya untuk kesan-kesannya itu adalah mahasiswa FK terutama itu harus menjaga adab dan sopan santunnya itu sih. Jadi untuk kedepannya itu agar kamu di mana saja dan kamu ada di mana, entah itu di mana, harus menjaga kesopanan dan adab, karena itu adalah salah satu langkah buat kedepannya kamu akan maju. Dari pengamatan Bapak selama menjaga keamanan calon-calon dokter di sini, Ya. menurut Bapak bagaimana semangat kebangsaan generasi muda ini? Apakah memberi Bapak harapan untuk Indonesia ke depan? Dan sebagaimana orang yang paling berpengalaman, nasihat sederhana apa dari Bapak untuk mereka agar kelak bisa menjadi dokter yang tidak hanya pintar tetapi juga manusiawi? Baik, saya akan jawab. Harapannya pasti ingin melihat bangsa ini jadi negara maju, bukan lagi berkembang. Dengan melihat calon dokter yang ada di FK Petra, saya menaruh harapan besar untuk kemajuan bangsa ini. Dan saya rasa inilah saatnya tunjukkan semangat bahwa calon dokter-dokter sekarang, khususnya di FK Petra, kelak bisa membawa bangsa ini menjadi negara yang maju. Untuk nasihat saya, tetap jaga adab, karena ilmu tanpa adab tiadalah arti. Tetap semangat, jangan mudah putus asa walaupun rintangan menerjang tiada henti. Gitu. Pak, sebagai penjaga keamanan calon dokter di Indonesia, seberapa besar kebanggaan dan cinta Bapak pada negara Indonesia? Dan bayangkan apabila Bapak ditawari kerja sebagai satpam di rumah sakit mewah di luar negeri dengan gaji yang jauh lebih tinggi, tapi harus tinggalkan tugas mulia menjaga masa depan bangsa di sini. Kira-kira hati Bapak akan memilih yang mana dan mengapa? Dan apa tugas dan apa yang membuat Bapak paling bangga dan betah menjalani tugas di sini tiap harinya? Oh, baik.
Saya akan jawab ya, agak sedikit panjang sih. Jadi untuk nilai-nilai itu tidak ada ternilai. Itu membuktikan bahwasanya saya cinta dengan dan bangga sudah terlahir di bangsa ini dengan berbagai keragaman budaya, suku dan bahasa. Serta adab orang Indonesia terkenal di kalangan orang luar, atau kita sebut boleh ya, akan adab dan sopan santunnya. Orang Indonesia sendiri itu suka menolong tanpa pamrih. Nah, dan untuk penjelasannya memilih bekerja di sini atau taruhan luar negeri, saya jawabannya, hati saya akan memilih untuk tetap di sini, menjalankan tugas mulia, menjaga masa depan bangsa. Meskipun tawaran pekerjaan di luar negeri sangat menggiurkan secara finansial, nilai dari pekerjaan yang saya lakukan saat ini jauh lebih berharga dan tidak dapat ditukar dengan uang berapapun. Dan saya akan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa itu adalah sebuah kehormatan dan panggilan jiwa, bukan sekedar profesi. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan ceritanya. Sungguh menginspirasi. Terima kasih Pak atas waktunya. Aku Beverly. Aku mau wawancara Mbak Sri tentang Pancasila. Boleh perkenalkan diri dulu Mbak Sri, namanya siapa, terus biasa dipanggil apa, sebagai apa di sini? Sri Wahyuni, dipanggil Sri gitu. Saya jaga kos. Penjaga kos. Oke. Mbak Sri, aku mau tanya tentang Pancasila. Nah, aku ini tujuannya supaya untuk aku bisa tahu bagaimana pandangan Mbak Sri tentang Pancasila. Oke, jadi yang pertama itu apa yang Mbak Sri pahami tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia itu. Oh, dasar negara Indonesia. Jadi negara harus berjalan sesuai Pancasila. Oke. Lalu, apa keadaan Indonesia saat ini sudah sesuai dengan Pancasila apa belum? Menurut Mbak Sri? Kalau menurut aku kayak belum, soalnya masih ada kayak korupsi, masih banyak orang-orang yang miskin, kurang mampu gitu. Oh, jadi masih banyak yang korupsi. Iya. Berarti itu mungkin di sila kelima yang ketidakadilan sosial ya. Jadi pejabat itu bisa kenyang, yang rakyat yang kerja susah. Oke, yang ketiga, seberapa besar cinta Mbak Sri terhadap Indonesia? Ya sebenarnya itu cinta sama Indonesia, tapi kan apa itu kayak ya kurang makmur kalau di Limbangna itu kan masih banyak orang susah gitu. Kalau orang-orang kecil masih banyak yang susah gitu. Iya, kalau misal Mbak Sri ada kesempatan nih, contohnya ada tawaran kerja jadi TKW di Malaysia contohnya, Mbak Sri mau ndak begitu? Ya, atau ke luar negeri gitu? Ya sebenarnya itu ya cinta Indonesia, tapi kalau umpama itu masalah apa itu penghasilan lebih besar di sana, kalau ada sponsor juga mau-mau aja. Iya, karena kan kita tahu juga bahwa di sini tuh Mbak Sri kerja dari bangun pagi jam 5, tidur jam 12, dan di sana itu lebih digaji per jam gitu. Soalnya biar apa itu bisa merubah nasib gitu. Oh, merubah nasib. Oke. Mungkin segitu aja, senyum dulu kamera. Iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Valentina Yuhina Natasha dari Fakultas Kedokteran dengan NRP K11250024. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara singkat berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila dan rasa cinta tanah air. Nah, kali ini saya sudah bersama Miftah, mahasiswa dari Prodi Matematika ITS loh. Hai, jadi aku sudah dengan Miftah nih. Terima kasih ya Miftah sudah bersedia untuk diwawancarai. Bagaimana kabarmu? Halo Valen, kabar aku baik sekali. Dengan senang hati bisa membantu. Wah, aku juga senang banget sih bisa bertemu dengan kamu. Jadi, hari ini aku mau tanya-tanya sedikit sih seputar tentang Pancasila. Menurut kamu pribadi nih, Pancasila itu apa sih? Dan bagaimana kamu memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya itu? Menurut aku, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara kita, tetapi kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran dan kerjasama. Itu tertera pada sila keempat dan kelima. Wow, menarik banget sih. Nah, kalau kamu lihat kondisi Indonesia sekarang, baik dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, atau pendidikan, menurut kamu, apakah nilai-nilai Pancasila sudah benar-benar diterapkan ya?
Menurut aku pribadi, belum sepenuhnya, tetapi masih ada banyak tantangan, terutama dalam hal keadilan sosial dan penerapan pendidikan. Tapi di sisi lain, aku juga melihat kok banyak mahasiswa yang mulai sadar akan pentingnya integritas dan rasa tanggung jawab yang sejalan banget dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, walau belum sempurna, tapi sudah terarahkan dengan baik. Oh, bener juga ya. Nah, kalau berbicara tentang Indonesia, pasti nggak lepas dari rasa cinta tanah air dong. Kalau kamu sendiri, gimana sih bentuk cinta kamu terhadap Indonesia? Bentuk cinta tanah airku salah satunya yaitu dengan aku belajar dan berkontribusi di bidang matematika, yaitu prodi aku sendiri. Karena matematika itu adalah dasar dari segalanya seperti menghitung. Dan banyak juga kemajuan teknologi dan sains yang berdasarkan matematika. Aku juga ingin suatu saat bisa menerapkan matematika untuk memecahkan masalah nyata di Indonesia, seperti di bidang sains data. Namun, aku juga berusaha menjaga budaya sebagai perbedaan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Oh, keren banget Miftah. Tapi kalau kamu suatu saat nanti nih dapat kesempatan untuk kuliah di atau bekerja di luar negeri, kamu tertarik nggak untuk pindah ke sana? Kalau untuk belajar dan menambah pengalaman, mungkin aku sangat tertarik. Tetapi setelah itu, jika aku ingin tetap kembali ke Indonesia, karena aku harus membawa ilmu dan pengalamanku yang aku dapat di luar negeri untuk aku kembangkan ke negara sendiri, seperti pendidikan matematika. Karena aku percaya seberapa maju negara lain, tanah air sendiri adalah tempat terbaik untuk berkontribusi. Oh, terima kasih ya Miftah sudah bersedia untuk diwawancarai. Dadah. Dadah. Jadi dari obrolan bersama Miftah tadi dapat kita simpulkan bahwa cinta tanah air nggak harus ditunjukkan lewat hal besar loh. Justru dimulai dari hal-hal kecil seperti berperilaku jujur dan kerjasama. Semoga kisah dari Miftah tadi bisa mengingatkan kita semua untuk terus menjaga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nathaniela Beverly Busday, biasanya disapa Beverly. Nah, hari ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa kedokteran juga. Kak Franklin boleh perkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Franklin Busday, biasa disapa Franklin. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana semester 3. Oke, Kak Franklin. Hari ini saya ingin mewawancarai Kak Franklin tentang pemahaman Kak Franklin mengenai Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara kita. Nah, wawancara ini izin saya rekam untuk kepentingan tugas PPKN saya. Oke, mungkin kita mulai wawancara dari nomor pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang Kak Franklin pahami tentang Pancasila itu sendiri? Apakah itu hanya sekedar dasar negara atau bagaimana menurut Kak Franklin? Jadi Pancasila itu adalah suatu ideologi bangsa, itu digunakan sebagai pedoman suatu bangsa dalam berjalannya kehidupan suatu bangsa itu dasarnya pada Pancasila. Oke, dasarnya pada Pancasila. Otomatis negara kita itu kalau melakukan segala sesuatu harus berdasar pada Pancasila ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah keadaan Indonesia saat ini itu sudah mendeskripsikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum menurut Kak Franklin itu sendiri? Atau masih banyak masalah-masalah apa yang terjadi di Indonesia menurut Kak Franklin? Seperti apa, kayak korupsi begitu atau? Iya, menurut Kak Franklin mungkin kayak korupsi atau bagaimana? Contohnya yang kemarin juga ada pembulian, begitu. Jadi kalau soal korupsi itu kan juga masuk ke dalam pelanggaran Pancasila. Pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila itu dilanggar karena korupsi ini membuat kesejahteraan masyarakat itu tidak merata, atau di mana suatu masyarakat dengan yang menjabat sebagai atau berkedudukan yang tinggi mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada masyarakat yang memiliki pekerjaan atau kedudukan yang tidak bukan pejabat atau bukan wakil rakyat itu disengsarakan sehingga hidupnya itu menjadi susah dan tidak ada.
Oke, melihat dari banyaknya atau kompleksnya masalah Indonesia yang kita tahu bahwa dari dulu pada zamannya Soekarno sampai sekarang, itu korupsi itu tidak selesai-selesai. Nah, menurut Kak Franklin itu sendiri, seberapa besar cinta Kak Franklin sendiri terhadap bangsa Indonesia? Kalau dari saya sendiri, saya cinta bangsa ini karena memang saya lahir di Indonesia dan juga saya harus berbakti kepada negara ini. Oke. Dan mungkin jika ada kesempatan nanti di lain waktu atau misal Kak Franklin diberikan sponsor untuk luar negeri, untuk tinggal di luar negeri, apakah Kak Franklin akan mengambil kesempatan itu untuk tinggal di luar negeri dan meninggalkan Indonesia sebagai tempat kelahiran Kak Franklin sendiri? Sponsornya itu seperti apa? Seperti contohnya Kak Franklin kan mahasiswa kedokteran nih, mungkin nanti saat jadi dokter melihat gaji yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Kak Franklin memutuskan untuk pindah ke luar negeri seperti itu karena lebih terjamin, contohnya kayak dokter gajinya lebih besar atau bagaimana begitu. Kalau misalnya ada kesempatan disponsori untuk luar negeri, dibayarkan tiketnya lah, dibayarkan tempat tinggalnya Kak, apakah Kak Franklin tetap akan mengambil atau tetap stay di Indonesia? Jadi begini, menjadi dokter itu bukan untuk mencari kaya atau miskin. Kalau mau jadi kaya jangan jadi dokter. Jadi dokter itu tujuannya untuk menolong orang. Kalau misalnya orang kesusahan dan orang itu tidak punya uang, maka kita tidak mau melayani mereka. Mereka tidak punya uang, itu kan tidak boleh. Dan juga apakah kalau misalnya orang kaya yang sakit, kita memanfaatkan itu sebagai untuk mendapatkan banyak uang seperti meminta dia untuk membeli obat yang mahal atau fasilitas yang sangat-sangat mahal begitu, itu kan juga tidak benar. Iya. Karena tidak sesuai dengan prosedur dan juga SOP yang berlaku. Kalau misal ada kesempatan untuk disponsori ke luar negeri begitu, Kak Franklin akan tetap ambil atau tetap stay di Indonesia? Kalau sponsornya baik ya untuk menolong orang kayak di luar negeri begitu atau mencari pengalaman, ya saya ambil. Oke. Mungkin segitu dulu wawancara kali ini. Terima kasih Kak Franklin karena sudah mau diwawancarai oleh saya. Oke, sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlin Elizabeth Ramulawanatara dengan NRP K11250036. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan 5 narasumber dari latar belakang yang berbeda, mulai dari dosen, satpam, penjaga kos, mahasiswa, dan dokter, kami menemukan pemikiran yang sangat menarik tentang Pancasila dan rasa cinta terhadap tanah air. Meski berasal dari dunia yang berbeda, suara mereka tuh menyatu dalam satu pesan, yaitu Pancasila diakui sebagai fondasi dan pedoman hidup bangsa. Namun penerapannya dan dalam kehidupan nyata dinilai masih jauh dari ideal. Yang mengejutkannya lagi, di balik kritik tersebut, ternyata semangat untuk membangun Indonesia masih sangat kuat dan penuh makna. Mari kita bahas 3 temuan inti dari kelima wawancara. Yang pertama, pemahaman Pancasila yang kontekstual dan aplikatif. Pemahaman terhadap Pancasila sangat penting dalam konteks profesi masing-masing. Satpam dan mahasiswa itu menekankan Pancasila sebagai pedoman moral sehari-hari seperti adab, sopan santun, kejujuran, dan kerjasama. Dokter itu melihatnya sebagai pegangan dalam bermasyarakat yang nilai-nilainya itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sementara dosen dan penjaga kos itu lebih menekankannya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, yang dimana Pancasila itu lentur dan relevan. Ia bisa menjadi pedoman etika bagi individu sekaligus menjadi kerangka kerja profesional. Yang kedua, kritik dan harapan terpusat pada keadilan sosial. Sebagian besar narasumber secara tegas itu menyatakan bahwa Indonesia itu belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima. Mbak Sri itu menyoroti kemiskinan. Dosen mengkritik ketidakadilan hukum. Sementara dokter secara spesifik mendorong universal health coverage sebagai wujud nyata keadilan sosial di bidang kesehatan. Meski kritis, semua narasumber itu masih memiliki harapan dan mengapresiasi usaha yang sudah ada, seperti yang dilihat oleh mahasiswa dan dokter. Yang ketiga, wajah modern cinta tanah air sebagai komitmen dalam aksi.
Dari sini kita dapat melihat spektrum cinta tanah air yang sangat menarik dan penuh komitmen. Mulai dari Pak Satpam, yang dimana Pak Satpam ini adalah simbol pengabdian total karena dia tuh menolak tawaran menggiurkan dari luar negeri karena baginya menjaga masa depan bangsa adalah panggilan jiwa. Yang kedua, dokter, dosen, mahasiswa itu mewakili kaum global patriot yang dimana mereka tuh terbuka untuk belajar ke luar negeri tetapi dengan komitmen bahwa mereka akan kembali dan mengabdi bagi Indonesia. Nah, bagi dokter, ini tuh adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri sipil untuk membawa pulang ilmu. Sedangkan untuk Mbak Sri, itu mewakili suara cinta yang terpaksa pragmatis demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Jadi, apa yang kita petik dari 5 suara yang berbeda ini? Yang pertama, Pancasila itu bukanlah milik satu kelompok saja. Ia hidup dalam tindakan nyata seorang satpam yang menjaga adab, dokter yang memperjuangkan keadilan kesehatan, dan mahasiswa yang jujur dalam belajar. Yang kedua, kritik yang membangun adalah wujud cinta. Kita itu mengkritik karena kita peduli dan punya harapan untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Yang ketiga, cinta tanah air di era modern adalah tentang kontribusi nyata, baik dengan bertahan dan berjuang di dalam negeri, maupun dengan pergi untuk sementara dan kembali dengan bekal yang lebih baik. Semuanya adalah bentuk nasionalisme yang aktif dan penuh makna. Terima kasih telah menyimak. Mari kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam aksi nyata kita masing-masing. Terima kasih.